Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Ervini Adiani Dewi, hafalkan saya. Dewan Pembina Pak Rudi tadi juga menyampaikan, kalau boleh saya juga memohon Bu Kadinkes juga menjadi Ketua Dewan Pembina IKES Wilayah Jawa Barat. Terusnya Bu ya. Nanti SK-nya disesuaikan lagi Bu. Para undangan dari Persi, dari IDI dan dari ARSI, sekaligus diwakili oleh pengurus Jawa Barat Bu Arida. Nggak ada kan Bu ARSI? Ya harus bertanggung jawab. Dan Ketua IKES Wilayah Jawa Barat, namanya pun sudah meyakinkan, Dr. Ainul Yakin. Ainul Yakin itu nama sama dengan namanya Sunan Giri, betul ya? Sunan Giri itu juga namanya Raden Ainul Yakin. Artinya apa Ainul Yakin? Orang yang dengan keilmuannya itu takarannya tertinggi, tapi juga menyadari bahwa tidak lebih tinggi, yang tertinggi adalah Allah ya. Jadi artinya nama ketuanya pun sudah meyakinkan, jangan sampai bikin malu IKES Jawa Barat. Ya, Ketua IKES Jawa Barat beserta seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik, selamat. Dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita jaga hatinya pada kepujian dan syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini walaupun terlambat 1 tahun Pak ya, karena beberapa bulan kan, tahunnya 2004 nih, sekarang 2003, akhirnya dilantik IKES Wilayah Jawa Barat setelah melalui berbagai proses persiapan. Untuk itu terima kasih Pak Rudi selaku Ketua IKES Jawa Barat periode 2020-2024 yang telah menginisiasi terbentuknya IKES Jawa Barat, yang KMK-nya betul tadi Pak Ainul Yakin terbanyak se-Indonesia jumlahnya total konsultan kesehatan yang sudah tersertifikasi 1.501. Tapi angkanya saya koreksi ya, angkanya di Jawa Barat tidak sampai 400, baru 321. Artinya karena ketua sudah terlanjur ngomong 400, harus segera buktikan KMK di sini di atas 400. Jadi Bu, KMK ini merupakan sertifikat yang setelah mengikuti pelatihan oleh IKES oleh lembaga di kemudian mengikuti uji kompetensi. Nah ini yang sering-sering belum dilaksanakan oleh berbagai organisasi. Yang selalu kita ingat bahwa dokter gigi saja yang dididik oleh perguruan tinggi yang sedemikian sudah terstruktur harus uji kompetensi, apalagi seperti kita yang mengikuti pelatihan. Jadi sebabnya IKES termasuk salah satu organisasi yang setelah pelatihan konsultan kesehatan itu pun baru pertama, kemudian juga disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi KMK yang merupakan badan hukum terpisah tapi milik IKES supaya independen, yang sudah mendapat lisensi dari BNSP. Sehingga Bu, kalau nanti dilihat sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh para konsultan ini sudah berlogo Garuda, karena sertifikat tersebut bukan dibikin oleh IKES tapi diterbitkan oleh BNSP. Jadi Direktur IKES KMK LSP KMK hanya mendapat pendelegasian untuk menandatangani. Namun demikian juga harus diakui bahwa tidak berarti setelah mendapat sertifikat terus tinggal dikibar-kibarkan kemudian dipercaya. Kita sendiri memang tetap harus menggali ilmu, mempertajam lagi, dan betul-betul mampu membuka
membuktikan ikut berkontribusi, terutama Jawa Barat. Ini saya pikir momentum yang sangat bagus karena 20 Februari nanti akan dilantik gubernur yang baru, dan kalau saya tidak salah mau dikoreksi Bu Kadinkes, beliau mempunyai 9 unggulan dan 2 diantaranya menyangkut kesehatan. Yang pertama bagaimana memperkuat rumah sakit dengan unggulan-unggulannya. Yang kedua saya lupa Bu, yang kedua apa ya? Ada 3 sebetulnya Pak. Oh 3 malahan ya. Disimpan di 2 lengkap. Dua-dua itu ya. Ya. Saya tadi udah sampaikannya tapi yang kedua apa? Beasiswa Pak. Ya. Beasiswa, lalu untuk layanan kesehatan tradisional dan stunting. Ya. Oh ya, satu lagi pengembangan industri pengobatan. Itu layanan Pengembangan tradisional. industri kesehatan berbasis kearifan lingkungan. Jadi teman-teman IKES wilayah ini harus ditangkap nih, ditangkap kemudian bantu Dinkes untuk menjabarkan ini, melakukan juga mapping permasalahan kesehatan, karena di samping unggulan pastikan juga harus melihat berbagai masalah kesehatan, dilakukan analisa, berikan sumbang pikirnya, jangan pernah berbicara proyek dulu, apalagi anggaran sedang ketat Bu ya. Ini tunjukkan kontribusinya dulu secara sukarela, apalagi nanti Kadinkes sudah jadi Dewan Pembina, jadi artinya Dewan Pembina sewaktu-waktu boleh memanggil dan meminta dan menyuruh pengurus IKES wilayah Bu, silakan. Ya, karena memang tujuan kami berdiri juga kami ingin berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Ya saya sendiri merasakan bahwa waktu masih aktif di Kemenkes pun rasanya kita tidak mungkin bisa mengerjakan semua. Banyak yang kosong. Sebetulnya berharap organisasi-organisasi yang ada ini mengisi pasal-pasal kekosongan yang tidak mampu dilakukan oleh pemerintah. Sekarang era kolaborasi harus saling bersinergi, sehingga kesempatan ini dan dengan kehadiran Bu Kadinkes saya yakin beliau mempunyai perhatian terhadap IKES Indo. Maka mari sama-sama Pak Enul dengan teman-teman satu jabarkan apa yang diinginkan oleh gubernur, kita dukung program-programnya karena saya lihat sangat bagus, apalagi beliau senangnya turun ke bawah ya. Yang kedua juga memetakan problem-problem kesehatan, tentunya nanti dengan arahan Bu Kadinkes, kira-kira mana-mana nih yang perlu dibantu dulu. Nah setelah dibantu, setelah Bu Kadinkes, boleh juga nih ke sini, pasti setelah itu akan boleh deh nih ada anggaran sedikit buat ke sini wilayah. Jadi jangan ujuk-ujuk minta proyek Bu ya, harus buktikan dulu kontribusinya, sehingga keberadaan IKES itu bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi betul-betul hadir dalam pembangunan kesehatan di wilayah Jawa Barat. Itu harapan saya, tidak berpanjang lebar, dan saya lihat ini pengurusnya luar biasa Bu. Ini kalau dilihat sponsornya ini Bu, ini punya para pengurus Bu. Sekarang saya pengen tanya, siapa yang punya rumah sakit Indira Cikarang mana? Anissa. Ya, tuh. University ini Pak Rektor belum jadi hadir ya? Oh diwakili. Ya, kebetulan kita juga langsung nanti kerjasama dengan MOU dulu ya, dengan perguruan tinggi, karena memang salah satunya yang kita harapkan prodi-prodi S2 kesehatan terutama setelah mereka lulus mulai entah gelar MKes, MM dan seterusnya, juga di MBL dengan sertifikat kompetensi konsultan, walaupun masih fresh graduate tapi sudah resmi sebagai konsultan. Karena saya yakin Ibu pun merasakan sendiri bahwa kadang-kadang ada yang ngaku-ngaku konsultanan. Pengalaman saya waktu di Kemenkes, waktu saya sebagai Dirjen Yankes, datang dari salah satu Kadinkes di luar Jawa membawakan proposal proyek, dan saya lihat lucu dalamnya, ada yang janggal, kelihatan banget itu copy paste, bahkan judulnya rumah sakit apa, dalamnya rumah sakit apa. Kemudian saya kepada Kadinkes Bu, ini yang bikin siapa proposalnya? Ya kita dibantu konsultan Pak Dirjen. Oh ya, ada nggak konsultan? Ada, kebetulan. Oh kalau disuruh masuklah konsultan itu. Begitu saya tanya nggak bisa jawab sama sekali.
Jadi memang itu salah satu yang mendorong kami Bu membentuk Ikesido ini, karena kita rasakan bahwa ada konsultan beneran yang ujung-ujungnya lu lagi, tapi bagaikan seorang pembalap yang nggak punya SIM, tidak punya sertifikat. Sebaliknya ada yang ngaku-ngaku konsultan, baru tahu serius dia konsultan, dan bahkan nggak punya SIM. Jadi artinya lebih parah lagi. Nah, dengan adanya Ikesido kita mencoba, walaupun apapun sertifikat itu tergantung individunya. Tapi saya yakin yang di Jabar ini memang luar biasa. Dan biasanya Bu, kalau ada wilayah yang memang melakukan kegiatan dan kebetulan di situ ekstra tidak ada, kami dari pusat mensupport. Karena kami pun tidak ingin bahwa apa yang dikerjakan oleh anggota kami mengecewakan kliennya, sehingga kami melakukan support supaya hasilnya bagus, sehingga tidak hanya yang mengerjakan bagus tapi Ikesido pun ikut bagus. Sebaliknya, kalau ada yang KMK PD tapi padahal kompetensinya terbatas, kemudian hasilnya jelek, dan kemudian buka dinkes, katanya konsultan, kok cuma begini pekerjaannya. Tidak hanya yang bersangkutan yang malu, tapi artinya Ikesido pun gagal dalam membina. Itu salah satu yang kita harapkan, dan saya yakin dengan adanya teman-teman ini, tadi belum saya teruskan ya. Yang satu lagi Hasna Medical Group, yang ini siapa ya? Masuk PMC. Pamanukan, Pak. Medical Center. Nah, tuh. Hasna Medical Group, kan Hasna Medical Group. Tuh. Sudami Health Management Consulting. Ini udah konsultan nih, mana nih? Ya, online. Mana yang online? Coba teriak. Pak siapa? Fit. Pak Cip. Fit. Papit. Selamat, luar biasa. Kemudian PT Alexandra Indonesia Sehat ini kayaknya punya. Oh, tuh. Ini pun baru yang tercatat. Jadi artinya sudah banyak konsultan yang handal. Jadi mengikuti kami Bu, ada yang memang sebetulnya sudah punya pengalaman banyak, tapi tinggal melabel legalitasnya, membuka SIM, mengambil SIM. Ada yang memang masih fresh graduate, terutama yang baru-baru. Tapi itu kita bina bersama, dan saya yakin dengan kerjasama tim yang bagus, kolaborasi bagus, Ikesido Jawa Barat yang tadi dikatakan yang terbesar di Indonesia. Kita sekarang baru 16 provinsi, 16 wilayah, tetapi sudah di 27 provinsi. Karena beberapa terutama di luar Jawa gabungan, dan Jawa Barat yang terbesar. Jadi sebagai yang paling hebat, jadikan teladan dan buktikan bahwa Jawa Barat luar biasa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan